من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat untuk terus bisa beribadah kepadanya. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan risalahnya telah mengajarkan kepada kita semua Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, pasti sudah pada tahu inti dari surat yang baru saja kita baca, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namun pertanyaannya, apa itu surah Al-Fatihah? Jika dilihat, jika dibaca, dan jika didengar dari namanya Al-Fatihah, berasal dari kata fataha, yaftahu, iftah, Al-Fatihah jadinya. Kalau dalam ilmu bahasa Arab, Fatihah atau Fatihun, Fatihun berwazan isim fa'il, fa'ilun fatihun, yang artinya subjek atau orang yang sedang melakukan sesuatu. Al-Fatihah menjadi muannats karena suratul Fatihah. Banyak yang masih bertanya,
Apa itu suratul Fatihah? Kenapa surat itu ada di permulaan Al-Quran? Namanya juga Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Fataha membuka, yaftahu sedang membuka. Al-Fatihah, inilah surat yang membuka. Apa yang dibuka? Al-Quran. Teman-teman sekalian, mengutip dari pernyataan Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, dalam Al-Fatihah ada 3 bagian. Yang pertama, kita menyebut namanya, nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa namanya? Hamd, Hamid, atau yang maha terpuji. Apa maksudnya? Kita membuka Al-Quran dengan Al-Fatihah. Kita melakukan sesuatu dimulai dengan Bismillah. Setiap kita melakukan kegiatan atau ibadah kita mulai dengan Bismillah. Kenapa harus Bismillah? Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa artinya? Tentunya kita umat Islam menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyebut namanya. Setelah itu kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang begitu tinggi. Hamd. Lagi Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, tidak pernah pilih kasih, yang maha penyayang, tidak pernah pilih sayang kepada siapapun, kepada hamba-hambanya yang beriman. Masih di bagian pertama, Maliki Yaumiddin. Di kalangan kita, terutama orang tua ataupun anak-anak, banyak yang membaca Maliki Yaumiddin, Malikin Nas. Sebenarnya itu keliru. Maliki Yaumiddin di sini ada berwazan isim fa'il atau subjek. Siapa isim fa'ilnya? Yang memiliki alam semesta. Siapa itu? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memiliki, dalam beberapa tafsir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir Al-Misbah, ada beragam pengertian dan penafsiran. Ada yang menerjemahkan dengan yang menguasai hari pembalasan, yang merajai hari pembalasan, yang memiliki hari pembalasan. Tapi di sini konteks permasalahannya adalah kenapa dibedakan Malik Yaumiddin dengan Malikin Nas? Ya jelas beda. Malik Yaumiddin itu menandakan ada orang di situ. Tapi di sini bukan orang, tapi Allah. Allah sebagai subjek yang memiliki hari pembalasan. Bagian pertama. Bagian kedua, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini dia. Dalam tafsir Ibnu Katsir, masih dalam pembahasan suratul Fatihah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Sangat spesial dua kalimat ini dalam Al-Quran. Kenapa? Karena jarang kita dapatkan ada sesuatu yang kita tuju tempatnya di awal, bukan di akhir. Kalau dalam surat-surat lain, dalam ayat-ayat lain, banyak dikatakan in kuntum iyyahu ta'budun washkuruhu
dan bersyukurlah kepadanya in kuntum iyyahu ta'budun, jika kepadanya kamu menyembah. Nah, sementara dalam Al-Fatihah ini awal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengapa begitu? Itulah kelebihan Al-Fatihah, keutamaan Al-Fatihah, keagungan Al-Fatihah, yang pada permulaan Al-Quran diletakkan. Kita menyebut asmanya, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kemurahan hati, dengan segala kemurahannya. Kita memohon hanya kepadanya dalam beribadah kita. Setelah kita beribadah, kita memohon sesuatu yang tentunya sifatnya baik. Nah, sekarang bagian ketiga. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Mustaqim berasal dari kata qoma, qoma yaqumu, artinya berdiri tegak lurus. Mengapa di sini dikatakan mustaqim? Karena di sini sifatnya beribadah. Kalau kita menginginkan sesuatu kepada orang lain atau kepada atasan kita, sudah barang tentu kita memujinya dulu, kita membantunya dulu, kita mengerjakan apa yang diminta oleh atasan kita, oleh teman-teman kita, oleh orang tua kita. Kalau dengan manusia saja kita meminta, harus memuji dulu, harus mengerjakan apa yang diperintahkan dulu, harus menyediakan apa yang diinginkannya dulu, maka sudah barang tentu hal itu yang pertama kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Kita memuji, menyebut asmanya, beribadah dulu kepadanya. Kalau ibadah sudah kita laksanakan, barulah kita memohon dengan kemurahan hati. Kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini jalan. Jalan yang mana? Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa orang-orang itu? Ya, orang-orang soleh sebelum kita. Nabi SAW beserta para sahabat beliau orang-orang soleh. Jalan apa itu? Ya, jalan ibadah mereka, jalan hidup mereka. Bagaimana cara mereka beribadah, bagaimana cara mereka bersosialisasi. Sekarang apa korelasinya dan apa tujuannya? Tentunya dengan mengikuti jalan-jalan mereka, jalan lurus yang mereka lakukan, ibadah dan lain sebagainya, an'amta, yang telah Engkau beri nikmat. Nah, kalau sudah kita beribadah, kita memohon dengan permohonan yang baik, sesungguhnya jalan-jalan yang telah diberi nikmat itu kebaikan yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lanjut, masih pada bagian ketiga. Ghairil maghdubi alaihim, bukanlah jalan-jalan yang dimurkai atas mereka. Apa maksudnya? Jalan-jalan yang dimurkai, jalan-jalan yang tidak diinginkan oleh kebanyakan orang, ya, jalan yang jelek. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari, jalannya jelek, tidak enak kita jalan naik motor, banyak lubang, banyak bebatuan, banyak kerikil, banyak hal-hal yang tidak kita inginkan di tengah jalan. Ya, seperti itulah contohnya. Kalau jalan yang dimurkai dalam arti yang lebih luas, ya selain daripada jalan beribadah, kalau jalan orang-orang yang selalu beribadah, ya pasti baik jalannya, pasti lurus, hidupnya baik, tenang, aman, tentram, selamat. Nah, kebalikan daripada itu.
waladdallin. Dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Siapa jalan mereka yang sesat itu? Yang mereka yang selalu memusuhi Nabi, yang selalu menentang Nabi, yang tidak pernah senang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman sekalian, nah, itulah beberapa hal yang sedikit termuat dalam Al-Fatihah. Yang pertama, kita menyebut, memuji asmanya. Yang kedua, kita beribadah. Setelah kita beribadah, kita memohon yang sebaik-baiknya. Yang ketiga, nah, kita memohon juga, tapi supaya kita mendapatkan kebaikan dari ibadah yang sudah kita lakukan. Dan kita memohon supaya kita dijauhkan dari jalan-jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Menjalankan ibadahnya, menjauhi segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.